kata singkat saja. Masa sih? Emang gue digituin? Masalahnya kan Ugus tuh punya masalah banyak sekali gitu. Jadi saking seringnya udah plain. Daripada berdebat kusir soal mana yang pantas dilaporkan dan mana yang tidak seharusnya sampai ke meja kepolisian, Huges yang tampak lebih bahagia dan santai lebih suka mengambil hikmah positif terhadap semua peristiwa pahit yang harus dijalaninya. Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pelantun tembang Melayu Cici Paramida berencana untuk melakukan ibadah umroh bareng adiknya Siti. Kalau tidak ada halangan, mereka berdua akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada hari Senin besok. Menjadi doa dan harapan Cici Paramida untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sesempurna mungkin. Untuk kesempurnaan ibadahnya itu, bersama Siti adiknya, Cici berniat menunaikan ibadah umroh di pertengahan bulan Ramadan ini. Rencana kakak beradik itu akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 17 Oktober nanti. Insya Allah Ramadan tahun ini Cici akan menjalankan ibadah umroh bersama Siti dan saudara. Doakan mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa dan lancar. Alhamdulillah sudah 2 kali. Jadi waktu pertama kali umroh bareng Siti itu tahun 2001 dan sekarang alhamdulillah ada rezeki dan kita juga terpanggil. Berbeda dengan keberangkatannya yang pertama, kali ini Cici mengaku ia dan Siti adiknya benar-benar merasa terpanggil untuk mengunjungi rumah Allah dan beribadah di sana. Katanya umroh di bulan Ramadan itu kan memang pahalanya alhamdulillah lebih besar ya. Jadi kebetulan juga memang pas niatan kita di bulan Ramadan ya kita laksanakan di bulan Ramadan. Membayangkan bisa melewati bulan penuh berkah di Tanah Suci, membuat Cici kian tak sabar untuk segera menginjakan kaki di sana. Tekadnya bulat, ia ingin menjalankan ibadah sekusyuk mungkin, mencari pahala sebanyak mungkin, sambil memanjatkan doa sekuat mungkin. Nggak minta yang lebih-lebih, berdoa saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ya dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, itu aja. Mengingat kehidupan asmara Cici yang belum tersentuh ikatan resmi, akankah Cici memanjatkan doa untuk segera mendapat jodoh selama di Tanah Suci? Pasti pertanyaannya arahnya udah tahu deh ya, kenapa kok masih sendiri gitu kan? Untuk yang satu itu, Cici hanya bisa menggantungkan harap agar bulan penuh berkah tahun depan nanti tidak akan dilewatinya seorang diri, melainkan telah bersama tambatan hati. Doakan saja, saya tidak mau berplanning dulu ya. Mudah-mudahan ada ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi satu kebahagiaan. Tunggu saja, belum bisa memastikan. Ya insya Allah mudah-mudahan puasa tahun depan nggak sendiri lagi ya. Letusan awan kan cinta. Bulan Ramadan nyaris memasuki pertengahan. Tak terasa 10 hari sudah umat muslim menjalankan ibadah puasa, menahan hawa nafsu, lapar, dan dahaga. Setelah 10 hari menjalani puasa di bulan Ramadan, Ririn Dwi Ariyanti baru merasakan kerinduannya yang terdalam akan masakan sang bunda. Hingga usianya yang ke-20 tahun, Ririn masih tinggal dalam satu atap bersama keluarganya. Tapi di bulan Ramadan ini, baru hitungan 1 jari saja ia bisa merasakan nikmatnya masakan rumah saat berbuka puasa bersama keluarganya. Kita sih kalau soal makanan ya udah apa aja lah gitu. Yang penting kan emang situasinya gitu. Maksudnya kalau ngumpul sama keluarga pasti enak aja gitu. Kalau buka puasa emang enak kan minum panas, minum air putih, terus teh, terus nanti makan manisan tradisional gitu enak banget. Sama
Kalau untuk lauk makanan sih apa aja, cuma kalau bisa emang ya otomatis ya kayak ada nasinya atau karbohidratnya, entar ada sayur gitu. Selebihnya ia terpaksa menghabiskan waktu berbuka puasa di rumah sambil menunaikan pekerjaan. Kalau buka puasa emang jarang banget, buka puasa di rumah tuh udah jarang, karena banyak banget acara live buka puasa kan. Sama abis itu kalau sahur masih sering sama keluarga, tapi buka puasa masih bisa dihitung pakai jari, kayaknya baru 2 kali kali ya buka puasa di rumah. Mengingat kesibukannya yang sangat padat, tidak heran kalau akhirnya kebersamaan dengan keluarga di bulan Ramadan terasa sangat sulit untuk dijalaninya. Tidak sekali dua kali, ayah bunda yang merasa sedikit diabaikan melancarkan protes kepadanya. Protes-protes dikit sih, nggak, tapi alhamdulillah mereka udah ngerti dan mereka udah tahu emang bulan puasa kesibukan aku masih banyak. Untunglah protes dari sang kekasih belum ia terima. Sejauh ini, Beni sang kekasih yang juga sibuk bekerja di bulan Ramadan ini masih mengerti dengan kondisi kesibukan Ririn yang membuat mereka akhirnya jarang menghabiskan waktu bersama-sama. Beni juga kantor kan, dia kantor aja sekarang ini 1 bulan ini lembur terus sampai jam 9 malam. Sabtu Minggu aja kadang-kadang masih kantor gitu, Sabtu aja masih masuk gitu sampai sore. Jadi ya udah dia juga ngerti. Kesulitan untuk bertemu jugalah yang membuat ibadah Ririn dan Beni di bulan Ramadan bisa berjalan lancar tanpa gangguan kisah asmara mereka. Kalau soal pacaran sendiri ya wajar, biasa aku juga pacaran paling cuman cari makan, nonton, pulang ke rumah, ngumpul sama keluarga, keluarga dia, keluarga aku, kayak gitu aja santai. Soal hukum, Dewi Huges tidak mau berkomentar. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, terutama mengenai persoalan hukum yang menimpanya, Huges tidak mau buka suara. Begitupun soal laporan mantan suaminya ke Polda Metro Jaya yang menggugat dirinya. Bagi Huges, Ramadan bukanlah waktu yang tepat untuk mencari persoalan ataupun bermuram durja dalam kubangan persoalan. Ia lebih memilih untuk melihat keindahan dan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya di bulan suci ini. Soal masalah hukum yang menarik-narik dirinya, Huges hanya berkata singkat saja. Masa sih? Emang gue digituin? Masalahnya kan Huges tuh punya masalah banyak sekali gitu. Jadi saking seringnya udah plain. Daripada berdebat kusir soal mana yang pantas dilaporkan dan mana yang tidak seharusnya sampai ke meja kepolisian, Huges yang tampak lebih bahagia dan santai lebih suka mengambil hikmah positif terhadap semua peristiwa pahit yang harus dijalaninya. Dia tinggal ngelihat masalah itu jadi masalah atau melihat masalah itu jadi sebuah kejadian aja gitu. Pemirsa, ingin tahu bagaimana artis Andara Early menjalankan ibadah puasa tanpa kehadiran seorang suami akibat perceraiannya dengan Ferry Iskandar? Dan seperti apa komentar Ferry terhadap hal tersebut? Simak liputan selengkapnya. Meski Ferry Iskandar Martawijaya telah resmi bercerai dengan Andara Early Astrawinata awal tahun ini dan sempat menjadi berita menghebohkan seputar siapa ayah Magali Inalar Netar, bayi laki-laki yang dilahirkan Early pada tanggal 25 Juli lalu, tidak membuat keduanya menghentikan aktivitasnya masing-masing. Ditemui secara terpisah, keduanya tetap memegang prinsip life must go on. Ferry mulai sibuk membuat video klip dari album religius terbaru Heidi Yunus, sedangkan Early selain sibuk menjadi ibu, juga mulai kembali ke dunia presenter. Jika keduanya sempat hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun, tentunya dulu mereka juga selalu melewati bulan Ramadan bersama-sama. Bagaimana dengan Ramadan mereka kali ini? Adakah perbedaan berarti yang mereka rasakan? Kalau prakteknya ya pasti berubah lah. Dulu kemarin-kemarin saya ada yang mendampingi, sekarang saya sendiri ya itu wajar lah gitu kan ya. Pasti ada yang berubah, tapi balik lagi bahwa kita nggak boleh melihat itu dari peristiwanya, nggak boleh melihat itu dari wujud peristiwanya, wujud orangnya sekalipun. Justru yang harus dilihat adalah apa sih sebenarnya yang mau Tuhan kasih tahu ke saya, apa sih sebenarnya yang mau Tuhan kasih pelajaran ke saya. Mungkin kemarin-kemarin, Ramadan kemarin aku ada bersama suami, tapi sekarang aku tidak ada suami tapi aku punya anak gitu. Jadi ada suatu pendatang baru dalam kehidupan aku yang memberikan warna-warna tersendiri. Itu yang bikin
kerasanya Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan tahun depan akan berbeda lagi, itu jadi lebih ada, apa ya, ada ceritanya, Mengenai masalah yang sempat menimpa rumah tangga mereka hingga berakhir ke perceraian, baik Early maupun Ferry